Makasih banyak Pak Wahid penjelasannya dan juga tips-tipsnya tadi bagaimana cara lolos Turnitin juga sangat bermanfaat. Dipersilakan yang mau bertanya tentang Turnitin ini seperti apa. Ini ada yang masuk. Mohon maaf Pak, mau bertanya, dalam setting default Turnitin itu footnote dan bibliografi tersorot sebagai plagiasi. Kira-kira itu kenapa? Dan solusinya bagaimana Pak? Terima kasih. Nah ini Pak Wahid, monggo dibimbing dan dibina Pak. Mohon. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini masuk di kategori yang tips nomor 4. Jadi kita gunakan parafrase di mana kita mengolah kata-kata itu dengan bahasa kita sendiri sehingga itu nanti tidak terlihat sebagai hasil penjiplakan secara utuh. Kalau kita menulis apa adanya sebagai kutipan, diusahakan itu mengambilnya tidak dalam satu paragraf sehingga kemiripannya tidak akan banyak. Mungkin seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bu Umir. Ya, baik, izin menambahkan. Terkait dengan footnote dan referensi atau bibliografi yang terdeteksi oleh Turnitin. Nah, ini sebenarnya memang ada fitur dalam Turnitin itu untuk untuk mengabaikan, untuk tidak menganggap sebagai footnote dan ini sebagai kesamaan. Jadi coba saya bisa share screen di mana ya? Nah, iya. Ini di dalam setting Turnitin itu kita sudah difasilitasi. Ini terlihat ya. Fasilitasi untuk exclude bibliografi. Juga exclude quote material. Jadi ketika ini kita pilih yes di sini otomatis footnote dan bibliografi, material bibliografi itu tidak dianggap sebagai similaritas. Seperti itu kalau kita settingnya sudah menggunakan exclude bibliografi. Namun ada juga kasus jika kita sudah memilih setting di exclude bibliografi dan exclude quote material ini, namun tetap terdeteksi sebagai kesamaan, maka itu kemungkinan kita tidak menggunakan redaksi-redaksi yang dianggap disarankan oleh Turnitin. Jadi kita bisa menggunakan redaksi-redaksi yang dipakai oleh Turnitin, misalnya reference gitu ya, bukan daftar pustaka. Nah seperti itu ada dijelaskan di webnya Turnitin bahwa kata-kata atau redaksi apa saja yang nantinya bisa terbaca oleh Turnitin itu bukan sebagai similaritas, itu kita menggunakan ini. Jadi data pustakanya itu kita gunakan reference gitu Pak. Nah itu ada di blognya di Turnitin itu menjelaskan redaksi apa saja yang bisa digunakan. Jadi dari sisi setting di dalam akun itu sudah ada menu untuk mengeksklusif atau tidak menghitung bibliografi maupun quote material ini sebagai similaritas. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban Ibu Umir dan Bapak Wahid. Mungkin sudah sangat jelas nih, jadi ada opsi di dalamnya itu, di dalam Turnitin tadi, untuk tidak mencantumkan bibliografi atau referensi sebagai instrumen untuk dicentang ya Bu Umir ya. Jadi bisa dicentang atau di... Iya. Dipilih yes. Jadi exclude bibliografi dipilih yes. Bu ini mungkin diberi kesempatan untuk bertanya langsung gitu sama ini biar enggak baca chat aja, barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Boleh. Ini ada 2 pertanyaan Bu, ini yang masuk Bu. Saya Bu mau tanya. Oke. Barangkali ya ada yang resen.
Oke, dipersilakan. Yang tadi raise hand. Mbak Ica. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, dipersilakan. Oke, saya mau tanya yang berkaitan dengan Turnitin. Yang pertama itu biasanya itu kan di pendahuluan atau di latar belakang itu kan kami mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, Bu, agar menguatkan latar belakang kita gitu. Nah, yang mau saya tanyakan yang pertama bagaimana di penelitian terdahulu yang sudah kita cantumkan itu tidak ikut terplagiasi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang mau saya tanyakan itu bagaimana kita bisa mendapatkan akun atau fasilitas Turnitin ini dari UINSA mungkin gitu. Kan biasanya kita ada beberapa tugas itu untuk nge-publish jurnal ya, Bu. Jadi alangkah baiknya kita bisa ngecek jurnal kita sendiri menggunakan Turnitin yang sudah disediakan barangkali dari UINSA gitu. Itu saja, Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih diucapkan kembali untuk Mbak Ica untuk dipersilakan untuk Ibu Umir atau Bapak Wahid atau Ibu Isna juga barangkali ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Ica ini. Dipersilakan untuk Ibu Umir. Pengambilan referensi atau penelitian terdahulu selama dilakukan dengan cara sitasi yang benar, jadi mengutip dengan cara yang benar. Jika kutipan langsung, maka aturannya seperti apa. Jika kutipan tidak langsung, tentunya dengan menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Jadi tadi itu paraphrase dan sebagainya. Selama aturan-aturan itu dipakai, insya Allah tidak akan terdeteksi. Nah, kebanyakan pengalaman dalam kami pengecekan, teman-teman ini menggunakan kutipan langsung, tetapi tidak melakukan sitasi dengan benar, sehingga itu dianggap sebagai plagiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan settingnya memang exclude bibliografi. Jadi bibliografi tidak dianggap sebagai kemiripan. Gitu, ada dua cara itu. Nah, sekaligus juga menjawab tadi di sini apakah pengaturan fitur exclude tersebut dianggap sah untuk hasil cek plagiasi. Tentu. Jadi memang bibliografi atau quote material itu memang bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai kemiripan. Jadi di-exclude itu memang harus di-exclude ya. Jadi itu sah sebagai hasil cek plagiasi. Seperti itu. Asalkan memang benar ya, ini yang di-exclude kan memang benar-benar quote material dan bibliografi itu. Jadi yang di-exclude memang sesuatu yang boleh di-exclude. Jadi bukan kalau kemudian ada hasil similitas yang merujuk ke karya lain, kebutuhan tinggi benar di-exclude, ya itu tidak sah. Jadi kalau memang exclude bibliografi itu sah, gitu. Sementara itu bisa ditambahkan yang lain. Bagaimana, Mbak Ica? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, Bu. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi sudah alhamdulillah terjawab. Mungkin bisa ditambahkan untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua ya, Bu. Fasilitas untuk mendapatkan akun Turnitin ini. Ya, Bu Umir, barangkali Mbak Ica ini mau bertanya, apakah akses untuk Turnitin ini hanya terbatas untuk dosen atau mahasiswa juga bisa, atau semua orang bisa mendapatkan akun? Bagaimana caranya, Ibu Umir? Ya, baik. Dijawab. Baik, mohon maaf, jadi UIN Sunan Ampel Surabaya, kita dengan anggaran terbatas, kita hanya melanggan Turnitin ini untuk 80 akun. Jadi kita bagi ke seluruh prodi, jadi ada 60 prodi atau 19 prodi dan beberapa unit yang terkait dengan ini, termasuk di perpustakaan. Nah, untuk mahasiswa, aksesnya bisa ke perpustakaan, bisa ke prodi masing-masing, seperti itu untuk pengecekannya. Silakan dibuka di perpustakaan pusat, perpustakaan pasca,
di prodi di 3 tempat itu disilakan untuk melakukan cek plagiasinya. Seperti itu Bu Rini. Oh, nggih. Bisa melalui online ya, Bu? Kan selama ini kan masih pandemi ya. Bisa Ibu. Jadi bisa dicek di panduan layanan selama new normal, kita ada layanan cek plagiasi, nanti bisa dilihat di sana prosedurnya. Oh, okay. Di websitenya UIN juga websitenya perpustakaan library.uinsp.ac.id. Nanti kita share di chat box ya untuk alamat webnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ica. Mbak Ica sudah terjawab ya pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Bu, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Eka Putra. Apakah penggunaan fitur exclude tersebut dianggap sah untuk hasil cek plagiasinya? Karena kan itu ada poin yang sengaja tidak dicek berdasarkan pengaturan Turnitin. Apakah dengan pengaturan yang demikian itu akan berpengaruh terhadap kualitas karya? Saya kira bagaimana itu Bu Umir? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau yang dimaksud exclude di sini exclude bibliografi atau quote material itu sah dianggap sebagai hasil cek. Tapi kalau yang di exclude ini kemiripan atau similitas yang dari karya orang lain yang memang itu terdeteksi sebagai suatu plagiasi kemudian di exclude, ya itu tidak boleh. Jadi memang harus dilakukan dengan cara benar. Nah, exclude yang saya sampaikan adalah di setting ya. Di setting tadi itu sudah ditentukan sendiri, ada menu untuk exclude bibliografi. Maksudnya di sini adalah bibliografi seperti tadi itu ya, kutipan, bibliografi, footnote, data pustaka, ya seperti itu kan tidak, tentu pasti ada kesamaan dengan orang lain di beberapa judul. Nah, itu tidak dihitung sebagai persamaan, itu maksudnya. Jadi bukan exclude yang misalkan hasilnya 20, kita exclude ya, kan 20 itu ada 15 dari sini, ada 5 dari sini, dan yang 16 di exclude. Nah, itu tentu tidak boleh yang seperti itu. Yang diperbolehkan adalah exclude bibliografi dan quote material, gitu Bu Rini. Iya. Monggo Mbak Isna bisa menambahkan. Monggo Bu Isna. Atau sudah cukup untuk yang ini, pertanyaan ini, atau Bu Isna mau menambahkan? Monggo Bu Isna. Sudah cukup Bu Rini. Dari Bu penjelasan Mbak Umir kayaknya sudah mencakup semuanya itu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Kebutuhan mengutip perundang-undangan tidak bisa dihindari. Juga mengutip ayat, hadis, dan makalah ulama atau tokoh. Malah ini menunjukkan orisinalitasnya, bahwa kita betul-betul memang baca sumber aslinya. Bagaimana caranya biar tidak menambah similaritas? Jadi barangkali maksudnya di-exclude semua gitu ya Pak Abu Zarin? Tidak bisa ya? Bagaimana ini Bu Umir? Bu Isna mau menambah? Bu Isna barangkali yang mau menjawab, Bu Isna atau Bapak Wahid, dipersilakan. Iya. Saya sedikit dari saya. Jadi memang pengutipan perundang-undangan, kemudian ayat, hadis, tentu itu sesuatu yang sah ya, tidak harus dihindari. Jadi sah itu dilakukan. Nah, hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan adalah cara mengutipnya. Nah, tentu itu merupakan kutipan langsung ya. Jadi kalau kutipan langsung, gunakan aturan-aturan yang ada untuk kutipan langsung. Nah, juga penggunaan reference management tool seperti Zotero, Mendeley dan lain sebagainya itu juga akan membantu cara kerja dari Turnitin. Jadi kalau kita membuat referensinya itu manual, kemungkinan akan dideteksi sebagai kemiripan oleh Turnitin. Jadi sebaiknya kita menggunakan reference management tool seperti Zotero, Mendeley dan sebagainya. Nah, itu dan itu juga membantu kita untuk melakukan sitasi dengan cara yang benar. Jadi bagaimana kutipan langsung dan kutipan yang tidak langsung. Kalau kita manual pasti akan ribet ya. Saya sendiri juga tidak hafal nanti kalau harus manual itu pasti akan ribet. Apa aja yang harus ada di footnote untuk buku, kalau artikel beda lagi, kemudian kalau laporan penelitian beda lagi gitu kan. Itu pasti akan sangat
susah menghafalnya. Nah, dengan menggunakan pengutipan yang benar dengan model pengutipan atau reference style yang benar, apakah Turabian atau apa, sudah ada modelnya sendiri. Nah, itu akan membantu kita untuk melakukan citasi dengan cara yang benar. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pendeteksian di Turnitin. Jadi jawabannya ada 2, gunakan reference management tool seperti Zotero Mendeley. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara yang benar. Jadi tetap itu tentu tidak bisa dihindari ya, penggunaan pasal, hadis dan sebagainya, tapi dilakukan dengan cara yang benar. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Umir. Kita kasih kesempatan, barangkali ada yang 1 orang lagi raise hand, monggo dipersilakan, hanya 1 orang karena waktu kita sudah terbatas. Bagaimana? Ada yang raise hand, boten? Baik, pada hari ini tadi kita sudah membahas tentang Zotero dan Turnitin ya. Kalau Zotero tadi itu cara mengaplikasikannya dalam karya tulis kita, bagaimana cara membuat footnote dan juga daftar pustaka dengan cepat, mudah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Mirodiah beserta Ibu Isna Fistianti. Praktek langsung, jadi jenengan tidak hanya diberikan teori, tapi juga diberikan cara-cara dan tips juga untuk lebih mudah, lebih hemat waktu juga ya Bu Isna tadi ya. Dan juga tadi dijelaskan tentang Turnitin, bagaimana melihat keorisinilan karya tulis kita, karya ilmiah kita. Jadi bagaimana cara melihat seberapa besar kita mengutip, seberapa besar kita similaritasnya dengan tulisan karya tulis orang lain. Jadi semoga bermanfaat apa yang kita ikuti dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk narasumber, kepada Ibu Mirodiah juga, Ibu Isna Fistianti dan beserta Bapak Abdul Wahid Junaidi. Saya moderator pada hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Dan sampai berjumpa kembali dalam acara seperti ini di lain kesempatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.